nggak sih Anda bertanya-tanya gimana caranya produk teknologi itu bisa meluncur terus dipasarin dengan gencar banget. Nah, di balik layar itu ada semacam tarian kompleks ya antara tim pemasaran produk atau PMM dengan tim pemasaran perusahaan yang lebih luas. Kunci suksesnya itu seringkali justru ada di kemitraan mereka loh. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih bab 9 dari buku Loved karya Martina Lauchenko. Judulnya Cara Bermitra dengan Pemasaran. Misi kita hari ini, biar kita sama-sama paham gimana sih hubungan krusial ini idealnya bekerja, apa ciri-ciri kemitraan yang sehat, terus jebakan apa aja yang perlu Anda sadari biar produk Anda beneran dicintai pasar. Intinya itu sinergi ya. Jadi PMM itu kan bawa pemahaman mendalam soal produknya, pelanggannya siapa, pasarnya gimana. Ibaratnya roh produknya lah. Nah, sementara itu tim pemasaran bawa keahlian eksekusi, mesinnya gitu, di berbagai kanal untuk menjangkau audiens. Kemitraan yang solid itu ya, yang memastikan strategi produk yang udah bagus bisa diterjemahin jadi aksi pemasaran efektif, yang beneran ada dampaknya. Oke. Mari kita mulai dari peran masing-masing deh, biar jelas gitu ya gimana sih idealnya pembagian tugasnya. Biar nggak tumpang tindih, atau malah, ada yang kelewat. Sumber kita ini nyebutin, tim pemasaran umum itu biasanya fokusnya keahlian di level perusahaan ya. Kayak ngelola brand secara keseluruhan, terus PR, event, media sosial, sampai demand generation gitu, untuk semua lini produk. Persis. Nah, di tengah mesin pemasaran itu, peran PMM itu jadi semacam kompas strategis. Tapi khusus untuk produk spesifik mereka, PMM itu nggak cuma nentuin kenapa produk ini penting dan apa yang perlu dikomunikasikan, tapi juga memandu gimana caranya pesan itu nyampe dengan benar lewat kanal-kanal yang dipegang tim pemasaran. Tim pemasaran tuh sangat bergantung loh sama PMM buat mastiin konten produknya akurat, relevan, terus ya sesuai sama positioning yang dimau. PMM itu penjaga kebenaran produknya lah dalam eksekusi. Kalau gitu apa aja nih tanda-tandanya kalau kemitraan ini udah jalan mulus? Gimana kita tahu PMM sama pemasaran ini beneran sinergi? Buku ini kan nyebutin beberapa indikator ya, misalnya tim pemasaran itu nggak cuma ngerjain tugas aja, tapi bener-bener paham alasan strategis di balik permintaan atau rekomendasi dari PMM. Nah, itu poin krusial banget. Pemahaman mengapa ini penting. Soalnya, ini mendorong tim pemasaran buat, nggak sekedar ngulang taktik lama aja, tapi jadi proaktif, nyari cara-cara baru yang inovatif buat ngejangkau target pasar produk itu. Jadi ada eksplorasi ide baru, kolaborasi yang erat juga kelihatan pas ambil keputusan besar, misalnya nama produk baru, atau ganti citra merek gitu ya, branding. Nah, perspektif brand perusahaan secara keseluruhan itu selalu jadi pertimbangan utama. Yang menarik nih, buku ini juga nyebut biaya akuisisi pelanggan, CAC itu loh, yang berkelanjutan. Itu jadi salah satu tanda kemitraan yang efisien. Oh, CAC ya? Oke. Iya, ini nunjukin kalau PMM dan pemasaran itu efektif dalam nargeting audiens dan nyampein pesannya, nggak buang-buang sumber daya. Tentu nggak selalu ideal kan ya, pasti ada aja tantangannya. Apa aja nih anti-pattern atau jebakan umum yang sering kejadian dalam hubungan PMM dan pemasaran ini? Satu yang dibahas cukup dalam itu fenomena kampanye yang kalau dilihat metriknya kayaknya sukses banget. Banyak klik, banyak leads, ijo, semualah pokoknya. Tapi sebenarnya gagal ngebangun persepsi produk yang tepat di mata konsumen buat jangka panjang gitu. Iya, ini sering banget kejadian. Biasanya sih kalau tim pemasaran terlalu, terobsesi sama metrik performa jangka pendek per kampanye. Jadi lupa ngaitin lagi ke tujuan positioning produk secara keseluruhan. Fokusnya jadi berapa banyak aja, bukan siapa dan gimana persepsi mereka terbentuk. Solusinya gimana? Ya, PMM itu harus terlibat aktif dari awal banget perencanaan kampanye, bukan cuma di akhir. Dari awal ya, oke. Iya, mereka perlu mastiin kalau gabungan semua aktivitas pemasaran bukan cuma satu kampanye viral doang ya, tapi secara kumulatif itu ngebangun citra dan pemahaman produk yang diinginkan, sesuai sama sasaran bisnis. Ini dilema klasik sih, antara hasil cepat sama dampak strategis jangka panjang. Bener banget. Terus jebakan lain yang diangkat di buku ini, ide pemasaran yang mungkin wah kreatif banget, bahkan bisa menang penghargaan gitu. Tapi pas dilihat sama target audiens, sebenarnya rasanya kok aneh ya, atau nggak nyambung gitu. Mungkin narik perhatian sesaat, tapi gagal bikin koneksi. Nah, disinilah peran PMM sebagai ibaratnya mata dan telinga pelanggan, itu jadi vital banget. Sebelum kita jor-joran sumber daya buat ide yang super berani atau
out of the box gitu. Prinsipnya simpel aja sebenarnya, uji coba dulu ke sebagian kecil target audiens Anda. Dapetin reaksi asli mereka. Jadi dites dulu gitu ya? Iya, dites. Apakah ide itu beneran klik buat mereka? Relevan nggak? Atau jangan-jangan cuma kerasa pinter aja buat tim internal? Pengujian ini kayak jaring pengaman lah, biar nggak buang-buang duit buat ide keren tapi nggak efektif secara komersial. Oke, masuk akal banget. Nah, buku ini juga ngasih catatan penting nih. Katanya struktur organisasi formal, misalnya PM lapor langsung ke bos pemasaran, itu nggak otomatis jamin kolaborasi yang sehat loh. Betul sekali, struktur itu memang penting, tapi yang nggak cukup. Kuncinya itu ada di proses kolaborasinya. Harus sistematis dan disepakati bareng-bareng. Contoh praktisi yang disebut itu adaptasi praktek agile marketing. Tahu kan, pendekatan kerja yang iteratif, kolaboratif, mirip kayak pengembangan software gitu? Oh, kayak agile detect ya? Mirip, tapi buat marketing. Misalnya, PMM mimpin pertemuan rutin mingguan sama para spesialis pemasaran, tim medsos, konten, event, dan lain-lain. Buat apa? Ya buat nyamain prioritas, ngebahas hasil kampanye terakhir, terus saling berbagi apa yang dipelajari. Intinya, ngebangun ritme kerja bareng yang terstruktur, bukan sekedar hubungan kalau ada perlu aja. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kemitraan antara pemasaran produk sama tim pemasaran ini kayak dua sisi mata uang lah ya. Nggak bisa dipisahin kalau mau strategi go-to-market atau GTM-nya sukses. PMM bawa strategi, bawa pemahaman pasar sama produk yang dalam. Terus pemasaran bawa kekuatan eksekusi skala besar. Iya, dan keduanya itu mutlak butuh komunikasi yang terbuka. Peran yang jelas, sama proses yang jalan dengan baik. Ujung-ujungnya kan tujuannya sama. Gimana caranya pesan yang tepat, nyampe ke audiens yang tepat, lewat cara yang paling efektif. Dan yang penting, selalu sejalan sama visi dan tujuan besar perusahaan. Kemitraan yang kuat itu fondasinya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Terutama nyambung ke jebakan ide kreatif tadi ya. Di lingkungan kerja Anda sekarang, seberapa sering sih inisiatif pemasaran yang paling inovatif atau paling berisiko itu diuji coba dulu langsung ke target audiens sebelum benar-benar diluncurkan secara masif? Dan kira-kira wawasan berharga apa aja ya yang mungkin hilang atau risiko apa yang diambil kalau langkah validasi krusial ini dilewatin gitu aja? Coba direnungkan deh.